Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai membuat evaluasi di Google Classroom ya. Nah, di Google Classroom kalau kemarin-kemarin kita sudah membuat materi ya, share materi di kelas yang kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat evaluasi di Google Classroom. Nah, Google Classroom ini komplit banget untuk sebuah platform untuk pembelajaran online ya. Nah, dia juga memfasilitasi yang namanya evaluasi juga di Google Classroom ini. Nah, bagaimana caranya untuk membuat evaluasi di Google Classroom? Yaitu kita di sini Google Classroom menyediakan menu yang namanya tugas kelas ya. Nah, tugas kelas itu berisi nanti ada kayak kuis, ada kayak soal, ada kayak pengumpulan tugas dan lain sebagainya ya. Kita akan coba jelaskan kalau kita klik di sini buat nih. Nah, itu ada berbagai macam tuh. Ada beberapa submenu ya, ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan dan topik ya. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Inggris, mungkin bahasanya berbeda, tapi fungsinya sama aja ya, gitu. Itu yang dimaksud. Oke, kita akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan penjelasan submenu yang di bawah ini, gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa itu topik ya. Kalau kita klik topik di sini ada tambahkan topik gitu ya. Nah, topik itu kayak apa ya? Kayak sebuah, jadi kalau kita bikin kelas misal materi 1 tentang penjumlahan, materi 2 pembagian, materi ketiga perkalian, materi 4 pengurangan gitu kan ya. Nah, kita bisa bikin subjudul atau subtema berdasarkan materi-materi tersebut gitu. Nah, untuk membuatnya kita bisa membuat topik gitu ya. Nah, di dalam topik ini nanti kita bisa menyisipkan soal, bahkan materi, bahkan materi video juga gitu ya. Nah, jadi kayak ya kalau supaya nanti kalau di forum itu kan banyak sekali berseliweran yang diskusi barangkali ya. Nah, tapi kalau di topik kita bisa klik nanti topik tersebut akan tersusun tugas-tugas dan juga materinya juga sehingga kita mudah mencarinya gitu ya. Oke, biar nggak terlalu teoritis kita langsung praktekkan saja. Misal di sini saya buat materi 1 pengenalan Google Classroom misal ya. Classroom. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini sebenarnya kebetulan saya udah buat nih sebelumnya. Kita hapus dulu yang sebelumnya. Oke. Nah, jadi kita buat tadi topik materi 1 pengenalan Google Classroom ya. Nah, di dalam topik ini nanti ini kan belum ada pelajaran yang diposting, belum ada tugas atau belum ada materi gitu kan ya. Nah, nanti kita bisa membuatnya gitu ya. Gimana cara membuatnya? Nah, kita mengisinya dengan misal kita mau masukkan materi nih. Kita buat materi, klik materinya. Nah, untuk upload materi bisa tadi kita menggunakan forum ya, di menu forum. Nah, di tugas kelas pun sebenarnya kita bisa materinya. Misal ini di sini CV pemateri ya. Nah, berikut adalah CV pemateri kelas kita misalnya. Nah, kita tambahkan tuh file saja atau Google Drive saja boleh.
Nah, ini kan soalnya kita kan udah ada nih. Nah, CV-nya ya. Kita klik saja, kita tambahkan gitu ya. Nah, ininya untuk semua siswa. Nah, ini yang perlu dirubah. Nah, topiknya kita buat untuk materi 1. Jadi dia nanti akan tersimpan di dalam materi 1 gitu ya. Jadi ini yang harus dirubah nih, jangan lupa. Jadi kalau tidak ada topik ya udah, ini tidak akan masuk kemana-mana. Tapi kalau kita masukkan ke topik materi 1, dia akan tersimpan di dalam materi 1 posting ya. Nah, itu. Jadi kalau kita klik nih materi 1, maka dia sudah ada tuh CV pemateri gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau misal kita buat uh, kita buat di mana ya? Nah, materi lagi kita masukkan judul video penjelasan Google Classroom ya. Nah, ini video penjelasan ya, kita copy aja dari atas ya. Nah, misal kita mau menambahkan video YouTube deh ya. Nah, kita klik. Oke, nah untuk penelusuran YouTube-nya saya pengen menggunakan URL ya. Nah, jadi saya misal kopikan di sini tentang, nah ini pengenalan Google Classroom misalnya, kita tambahkan. Nah, sekali lagi jangan lupa nanti kita ininya topiknya adalah masuk ke topik materi 1 ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal posting saja. Nah, jadi nanti ketika kita klik materi 1 itu sudah ada tuh, sudah ada penjelasan videonya, sudah ada apa namanya? CV materinya. Nah, jadi lebih rapi kalau untuk ini ya. Kalau untuk upload materi juga sebenarnya gitu. Nah, sehingga untuk mencarinya itu lebih mudah materi-materinya. Kalau di forum kan banyak banget ya, barangkali habis diskusi dan lain sebagainya. Maka ditakutkan nanti mencarinya susah. Nah, kalau ini gampang. Kita buat. Kemudian di sini ada untuk evaluasi, kalau kita tadi sudah upload materi, kita juga bisa, nah ini ada sebenarnya hampir beda-beda tipis ya. Di sini ada pertanyaan, ada tugas kuis, dan ada tugas. Bedanya apa antara tiga ini? Oke, kita akan bikin satu-satu. Kita bikin yang tentang pertanyaan dulu ya. Nah, kita klik. Nah, pertanyaan ini adalah ini kayak evaluasi harian gitu ya. Jadi kayak kuis singkat atau evaluasi harian di akhir pembelajaran bisa kita gunakan seperti itu gitu. Jadi ini juga pertanyaannya tidak bisa banyak. Dalam artian tidak bisa banyak itu gimana ya bahasaku? Kita bisa membuat pertanyaannya seperti ini. Jadi misal satu, apa yang dimaksud Google Classroom gitu ya, Google Classroom. Nah, maka kita bisa memilih di sini apakah jawaban singkat atau pilihan ganda. Ini pilihannya lebih sedikit ya, lebih sedikit pilihannya. Nah, misal karena ini membutuhkan sebuah penjelasan, anggap sajalah ini kayak jawaban singkat gitu ya. Nah, kemudian petunjuk opsionalnya mau kasih petunjuk cara jawabnya atau gimana gitu, silahkan. Misal silahkan jawab sesuai dengan pemahamanmu gitu ya. Nah, itu
teman-teman juga bisa menambahkan barangkali mau kalau ada grafik misal atau kayak misal soal matematik gitu ya, ada gambarnya gitu ya. Nah, itu bisa sebenarnya. Cuman kita tidak perlu menambahkan anything di sini. Nah, kemudian poinnya, apakah mau dikasih poin atau tidak dinilai gitu ya. Nah, bebas itu terserah masing teman-teman aja gitu. Nah, kalau saya misal di sini tidak dinilai ya. Batas waktunya mau dikasih batas waktu enggak? Kalau saya enggak. Nah, ini topiknya kita masukkan ke materi satu misalnya. Nah, gitu jadi enak. Di sini siswa dapat membalas jawaban siswa lain enggak? Kita tidak perkenankan. Jadi biarkan saja ini kosong ya. Kalau sudah tanyakan. Nah, nanti seperti ini. Jadi siswa itu diberikan karena kita siswanya cuma satu ya, diberikan ke satu siswa, diserahkannya ke belum dijawab lagi, belum diserahkan lagi tugasnya oleh siswa tersebut gitu ya. Kita bisa lihat nanti jawabannya apa. Nah, untuk ini yang pertanyaan itu jadi sifatnya hanya bisa satu soal terbatas dan jawaban pun terbatas ya. Jadi nggak bisa campur antara pilihan ganda atau campur antara jawaban singkat dan pilihan ganda gitu ya. Nah, jadi teman-teman hanya bisa memilih saja dan ini idealnya hanya untuk satu soal gitu. Tidak untuk banyak soal. Kalau sebenarnya bisa dipakai untuk banyak soal, tapi nanti ya tadi soalnya itu misal nanti akan saya buat seperti ini nih. Bisakah untuk banyak soal ya bisa. Satu, misal sebutkan pengertian Google Classroom misalnya. Nah, terus yang kedua, nah jadinya gini soalnya, jadi nggak misah, tapi masih dalam satu line ya. Nah, ini yang kurang fleksibel gitu karena ini harusnya hanya untuk satu soal saja. Jadi ini hanya untuk soal singkat saja, untuk evaluasi harian, evaluasi singkat kayak kuis sederhana di dalam kelas gitu ya. Jadi kalau kita habis menerangkan sesuatu, kemudian kita pengen tahu siswa itu sudah bisa atau enggak, ya udah kita kirim aja pertanyaan gitu. Jadi misal kita baru menjelaskan tentang biologi deh, tentang karnivora gitu ya. Nah, kita pengen tahu anak-anak tuh menyimak atau enggak. Ya udah, anak-anak silakan kerjaan pertanyaan nih singkat gitu. Contoh-contoh hewan karnivora itu apa aja misalnya. Nah, itu hanya seperti itu gitu. Kalau untuk submenu pertanyaan ini gitu ya. Jadi ini misal pertanyaan satu, sebutkan pengertian Google Classroom. Dua, kapan Google Classroom dibuat misalnya. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa. Jadi nanti anak-anak menjawabnya itu bisa langsung dua ini gitu ya. Jadi cuman ini tidak bisa dilakukan kalau pilihan ganda gitu. Kalau pilihan ganda cuman hanya satu soal saja gitu ya. Oke, kita masukkan juga ke materi satu. Nah, kita ini juga centangnya kita hapus. Kalau sudah tanyakan ya. Nah, jadi kalau kita klik di topik materi satu ini kita sudah ada beberapa soal tuh. Ada materinya, ada CV pematerinya, ada soal kuisnya juga gitu ya. Nah, sekarang kita sisa dua nih yang belum dijelaskan, tugas dan tugas kuis. Nah, saya akan langsung lompat ke tugas langsung ya. Kenapa? Karena tugas kuis ini membutuhkan penjelasan tersendiri. Nanti akan saya pisah penjelasannya ya. Nah, tugas ini fungsinya untuk apa? Kita klik dulu tugas. Nah, fungsinya adalah tugas adalah untuk tempat di mana siswa mengumpulkan tugas baik berupa file, gambar, ataupun video dan lain-lain. Jadi contoh, misal teman-teman menyuruh siswanya untuk membuat
eh, PowerPoint gitu ya. Nah, misal mau atau jangan PowerPoint. Teman-teman menyuruh siswanya untuk membuat resume materi. Nah, gitu ya. Nah, jadi misal tugasnya itu silahkan anak-anak bikin resume materi. Materi kita hari ini tentang hewan karnivora ya. Nah, anak-anak kan sudah bikin resumenya tuh. Nah, terus kemudian mengumpulkannya kemana? Rata-rata guru adalah menyuruhnya via WA atau via email gitu kan. Nah, padahal kalau kirim via WA atau via email kita repot sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus mengumpulkan satu-satu gitu. Nah, di Google Classroom ada yang namanya submenu tugas ini di mana tempat untuk siswa dapat mengumpulkan hasil karya mereka. Jadi mereka bisa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. Misal ya, nah ini deh, kita suruh judulnya adalah pengumpulan tugas resume materi 1 ya. Nah, silahkan petunjuknya, silahkan upload resume materi 1 gitu ya. Nah, kalau sudah ini kita atur mau dikasih poin nggak? Apakah dikasih poin silakan, kalau tidak dinilai silakan. Misal saya kasih poin deh ya. Nah, kemudian ada batas waktunya nggak? Misal kita atur deh kalau ini pengen ada batas waktu pengumpulannya sampai 26 Juni ya, waktunya sampai pukul 23.59 misalnya. Boleh. Jadi kalau lewat itu sudah tidak bisa mengumpulkan. Nah, kemudian ini topiknya kita klik aja materi 1 ya. Nah, kalau rubrik silahkan, kalau mau dikasih rubrik silahkan, kalaupun enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, silahkan kalau sudah tugaskan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi nanti di sini siswa bisa mengupload tugas mereka ya. Nah, nanti kita akan kasih lihat, ini kan bahasanya pandangan kita sebagai guru ngasih tugasnya seperti ini. Nah, nanti bagaimana kalau kita jadi siswa? Nah, sebenarnya karena teman-teman sudah mengakses apa namanya sudah mendaftar menjadi siswa di kelas ini, teman-teman bisa klik mengetahui itu langsung gitu ya. Tapi oke, kita akan jelaskan nanti pada materi selanjutnya ya. Gitu. Jadi nanti kalau sebagai siswa bagaimana cara mengumpulkan tugasnya ya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Oke, baik teman-teman, saya kira itu saja dulu. Next kita akan belajar bagaimana membuat tugas kuis untuk evaluasi belajar di Google Classroom. So, sampai ketemu di kelas selanjutnya. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.